Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini saya akan membahas transkripsi fonetis dan realisasi ejaannya dalam kata. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nadia Novitasari, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Apa sih itu fonetik dan transkripsi fonetik? Nah, fonetik adalah bunyi bahasa yang tanpa membedakan makna, sedangkan transkripsi fonetis menurut Abdul Khair adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Berikut ini contoh ejaan fonetis atau transkripsi fonetis. Yang pertama, huruf O. Huruf O dibedakan menjadi dua, yaitu O terbuka dan O tertutup. Pada O terbuka, contoh katanya yaitu soto. Di sini sudah jelas tidak ada huruf konsonan setelah huruf O, maka dianggap sebagai O terbuka. Sedangkan O tertutup, contoh katanya besok. Nah, di sini juga sudah jelas bahwa setelah huruf O terdapat huruf konsonan, maka dianggap sebagai huruf O tertutup. Yang kedua, huruf I. Huruf I juga dibedakan menjadi dua, yaitu I terbuka dan I tertutup. Contoh kata I terbuka yaitu bisa. Bisa. Di sini jelas setelah huruf B tidak ada yang menutup, jadi dianggap sebagai I terbuka. Sedangkan I tertutup, contoh katanya cubit. Nah, di sini cubit terdapat huruf konsonan setelah huruf I, maka dianggap sebagai I tertutup. Yang ketiga yaitu huruf E. Huruf E dibedakan menjadi tiga, yaitu I terbuka, E tertutup, dan E terbalik. E terbuka contohnya sate. Sate tidak terdapat huruf konsonan setelah huruf E. Sedangkan E tertutup yaitu pendek. Pendek sama-sama memiliki huruf konsonan setelah huruf E. Sedangkan E terbalik, mungkin teman-teman bisa melihat di PowerPoint-nya. Contoh katanya itu kelelawar. Selanjutnya yaitu huruf H. Contoh kata yaitu halus. Selanjutnya huruf J. Huruf J pada contoh kata jalan. Sedangkan huruf K, K terbuka, di sini contoh katanya kaki. Sedangkan K tertutup yaitu batuk. Terdapat tanda setelah huruf K. Selanjutnya hamzah atau glotal. Contoh katanya itu kakak, makmur. Selanjutnya huruf L dengan contoh kata lulu. Dan adapun huruf M pada contoh kata mami. Selanjutnya pada huruf N contoh kata nanas, huruf P pada contoh kata payah, huruf GH pada contoh kata maghrib, dan huruf R pada contoh kata rasa. Adapun huruf S pada contoh kata susu. Ada juga huruf T yang dibedakan menjadi dua, yaitu T terbuka dan T tertutup, di mana T terbuka contoh katanya tata, dan T tertutup kusut, di mana T tertutup memiliki huruf konsonan setelah huruf T. Selanjutnya huruf W yang dibedakan menjadi dua, yaitu W terbuka dan W tertutup. W terbuka yaitu wajar dan W tertutup yaitu ruwet. Di sini juga terdapat huruf U, di mana U juga terbagi menjadi dua, yaitu U terbuka
dan U tertutup. Di mana U terbuka contoh katanya yaitu suku. Nah, di sini sudah jelas tidak ada huruf konsonan setelah huruf U. Jadi dianggap sebagai U terbuka. Sedangkan U tertutup pada contoh kata untuk. Terdapat huruf konsonan setelah huruf U, maka dianggap tertutup. Selanjutnya yaitu huruf B, yaitu bisa. Dan adapun huruf P yaitu adab. Lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di PowerPoint ya. Nah, selanjutnya ada ejaan grafemik atau ortografis, di mana ejaan ini terdapat 4 lambang, yaitu yang pertama au, contoh katanya pulau, kerbau. Nah, yang kedua ai, contoh kata santai, pandai. Yang ketiga yaitu oi, contoh kata koboi, amboy. Dan yang keempat atau yang terakhir ada ei, di mana contoh katanya survei. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.